Halo semuanya, perkenalkan namaku Yuki Aulia Kalista dengan NIM 166242232. Halo semua, aku Ahmad Fauzi dengan NIM 166242214. Aku Nazwa Morina Pramesti Alventa dengan NIM 166242334. Dan aku Trishifa Zaira Adam dengan NIM 166242330. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 14 akan menjelaskan apa itu program Windrows. Sebelumnya, ayo kita perkenalkan dulu dengan Windrows. Windrows atau mawar angin adalah alat yang memberikan gambaran informasi tentang kecepatan dan arah angin di suatu lokasi. Windrows digambarkan dengan format melingkar yang berisi frekuensi hembusan angin dan arah tertentu. Setiap tingkatan lingkaran mewakili frekuensi yang berbeda-beda. Semakin keluar bagian lingkaran yang terisi, maka semakin tinggi pula frekuensi angin yang muncul. Penunjuk arah Windrows atau mawar angin biasanya menggunakan 16 arah mata angin, meskipun arah mata anginnya dapat dibagi lagi menjadi 32 arah. Lalu, apa saja manfaat dari program Windrows ini? Untuk manfaatnya dibagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama, dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya angin, sehingga dapat dilakukan dengan lebih efisien. Yang kedua, dapat mendorong masyarakat supaya ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan sistem program yang lebih efektif. Yang ketiga, dapat memberikan alternatif program yang lebih cepat dan tepat untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Apakah kalian merasa bahwa udara di sekitar kalian semakin dingin pada bulan-bulan terakhir? Hal tersebut dikarenakan adanya angin monsun dari Australia yang bergerak menuju benua Asia, yang salah satunya ada Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu diagram berupa diagram mawar atau Windrows untuk mengatur distribusi dan frekuensi kecepatan angin. Nah, pada tugas besar kali ini, kami memakai data dari arah dan juga kecepatan angin pada daerah Kabupaten Sumedang pada kurun waktu Oktober 2024 hingga November 2024. Data yang kami temukan adalah data dari arsip Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berupa diagram analisis suhu rata-rata di Indonesia. Dan memang, pada bulan tersebut ditunjukkan bahwa 3 bulan terakhir Indonesia ini mengalami penurunan suhu. Selain itu, kami juga mengambil data dari Meteoblue untuk spesifikasi suhu di daerah Kabupaten Sumedang, yaitu berupa anomali diagram untuk suhu rata-rata dan juga curah hujan, kondisi langit, suhu maksimum dan minimum, serta yang terakhir adalah arah kecepatan angin di Kabupaten Sumedang dan tentunya pada periode bulan Oktober 2024 hingga November 2024. Berdasarkan data yang telah kami peroleh, dekomposisi program sistem Windrows dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, data. Data diperoleh dari derajat tiap-tiap arah mata angin universal, dimulai dari 0, dan derajat arah angin ini berulang sebanyak 4 kali atas klasifikasi terhadap 4 pembagian rentang kecepatan angin. Yang kedua, pilihan menu atau opsi. Dalam menjalankan program ini, akan diberikan pilihan menu seperti halnya penginputan data kecepatan angin, menghitung kecepatan angin rata-rata, menampilkan Windrows, arah angin, serta menu untuk mengakhiri program. Yang ketiga adalah input data. Yang pertama, memasukkan data kecepatan angin yang akan diproses dan data akan memiliki satuan knot atau yang setara dengan 1 mil laut per jam. Yang kedua, data akan mengurutkan data kecepatan angin dalam 8 arah mata angin yang terdiri dari utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Yang ketiga, nilai yang diinput tidak boleh berupa bilangan negatif karena data kecepatan angin selalu bernilai positif. Dekomposisi yang keempat adalah hasil perhitungan kecepatan angin rata-rata. Di sini, sistem akan melakukan perhitungan dalam mencari nilai rata-rata dari data kecepatan angin yang telah dimasukkan, serta program akan menampilkan hasilnya setelah dihitung. Yang kelima itu Windrows. Program akan menampilkan diagram yang memuat arah, kecepatan, dan frekuensi angin sesuai data yang telah dimasukkan dalam format diagram Windrows. Dan diagram akan ditampilkan dengan warna untuk menunjukkan detail persentase dari kecepatan dan arah angin yang didapat. Yang keenam adalah nilai rata-rata data.
Di sini, program akan menghitung data yang telah tersedia untuk menghasilkan perhitungan kecepatan angin rata-rata di ke-8 arah mata angin. Dan yang terakhir adalah exit atau close. Ketika dipilih menu close, program Windrose akan dihentikan. Selanjutnya, pengenalan pola program sistem Windrose. Melalui sekumpulan data yang telah diperoleh pada suatu lokasi dan periode waktu tertentu, terdapat pola yang diyakini dapat terjadi. Di antaranya adalah terdapat arah mata angin yang mendominasi frekuensi terjadinya dan kekuatan anginnya dibandingkan dengan arah mata angin yang lain. Dan kemudian, jika meninjau suatu musim tertentu, tentunya akan didapatkan perbedaan pola arah dan kecepatan angin selama musim tersebut. Dengan begitu, pembuatan diagram Windrose dapat membantu untuk mengidentifikasi pola angin dalam periode musim tertentu. Selanjutnya adalah bagian flowchart yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, untuk flowchart ini adalah sebuah diagram yang menampilkan langkah-langkah atau proses dari pemrograman yang akan dibuat nanti. Di mana flowchart ini juga bertujuan untuk membantu kita membuat program ini. Mulai dari menentukan output, menentukan input, dan apa saja data yang harus diproses nanti. Selanjutnya adalah program Windrose yang telah dibuat. Program ini dibuat untuk memproses distribusi angin yang telah diinput dan akan diproses dengan cara merubah distribusi menjadi persentase jam-jaman per bulan. Sehingga data yang telah diproses ini bisa mengeluarkan beberapa output seperti rata-rata distribusi angin secara total, diagram Windrose itu sendiri, rata-rata distribusi angin untuk masing-masing arah, dan juga total dari seluruh distribusi angin. Untuk program ini kini menggunakan beberapa sintaks seperti input dan output, dan juga kita menggunakan conditional if else, pengulangan for while, dan juga beberapa sintaks tambahan untuk mempermudah program ini berjalan seperti array dan juga subprogram, di mana subprogram ini sangat penting untuk membuat dan menampilkan diagram Windrose pada program ini. Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem Windrose dapat bekerja dengan menggunakan bahasa pemrograman dasar yaitu Python. Dimulai dari merumuskan dekomposisi suatu kerja sistem Windrose, membuat analisa kecepatan dalam arah mata angin, hingga membuat program Python yang mampu menampilkan visualisasi pola arah angin berupa format lingkaran. Hal ini membuktikan bahwa dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat menciptakan suatu inovasi yang canggih dan kreasi yang dapat digunakan di masa kini maupun masa yang akan datang. Sehingga waktu pengerjaan yang diberikan sebaiknya lebih banyak agar penginputan data dan pemrograman dapat dilakukan makin banyak nantinya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang Windrose. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.